Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muna Mufidah. Di sini saya akan kembali menjelaskan tentang analisa fikih keuangan kontemporer. Bahasan selanjutnya adalah tentang IMBT atau Ijarah Muntahiyah bil Tamlik. Nah, yang pertama, analisis praktik lapangan produk bisnis dan transaksi. Nah, IMBT ini berasal dari dua kata, yaitu ijaroh dan tamlik. Yang dimana ijaroh ini tuh akad sewa menyewa, kemudian tamlik ini kepemilikan. Nah, dengan kata lain, IMBT ini berarti akad sewa menyewa dengan akhir berpindahnya suatu kepemilikan barang kayak gitu. Nah, ketentuan teknis ijaroh ini ada dalam Fatwa DSN MUI nomor 27 tahun 2022. Nah, praktik lapangan yang sering kita temui atau yang ada di perbankan syariah itu IMBT digunakan atau diaplikasikan dalam produk pembiayaan KPR atau kredit kepemilikan rumah kayak gitu. Pembiayaan KPR dengan skema IMBT ini terjadi saat bank syariah menyewakan rumah sebagai objek akad kepada nasabah. Pada mulanya tidak terdapat pemindahan kepemilikan gitu, ya udah nasabahnya menyewa aja kayak gitu. Nah, kemudian hanya memanfaatkan rumah tersebut. Tetapi nanti di akhir masa sewanya bank akan menjual atau menghibahkan si rumah tersebut. Nah, terjadilah pemindahan kepemilikan aset suatu barang atau rumah tersebut. Analisis yang kedua adalah tentang parameter kesesuaian syariah. Nah, pertama, mayoritas ulama Hanafiyah sebagian berpendapat bahwa penggabungan akad adalah sah gitu dan diperbolehkan menurut syariat Islam. Juga akad si MBT ini diperbolehkan asalkan tidak mengandung unsur-unsur yang diharamkan kayak gitu kan. Ada dalam kaidahnya gitu, semua muamalah itu diperbolehkan kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Analisis yang ketiga adalah adab etika Islami yang ada pada akad si MBT ini gitu. Yang pertama, ketuhanan. Nah, yang mana dalam berjalannya transaksi atau produk IMBT ini sesuai dengan aturan gitu ya, sesuai dengan hukum, dalil, usul fikih yang berlandaskan Al-Quran dan Sunnah, ijma dan qiyas gitu. Nah, kemudian adil. Nah, transaksi ini dijalankan dengan adil, tidak dengan unsur riba yang merugikan nasabah gitu, tidak ada unsur gharar, riswah dan lain-lain. Nah, kemudian ada ta'awun dan amanah gitu. Nah, bank ini membantu dengan jalan kerjasama nasabah yang membutuhkan kebutuhannya ya. Tadi ya, si nasabah misal membutuhkan satu rumah tapi dia mempunyai dana sedikit kayak gitu. Nah, kemudian ridho atau saling suka sama suka gitu. Jadi ketika mereka berakad, mereka bersepakat rela kayak gitu. Nah, kemudian maslahat untuk kedua belah pihak. Analisis yang keempat adalah tentang usul fikih yang dimana dalil-dalil yang melandasi si IMBT ini, yaitu ada dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 233. Nah, ayat itu menjelaskan gitu bahwa dalam membayar upah kepada pekerja harus sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan dan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati gitu. Jadi dari dalilnya juga sudah membolehkan gitu. Kemudian analisis selanjutnya adalah kaidah fikih yang dimana kaidah ini yang melandasi juga dari produk si MBT. Yang pertama ada kaidah pada dasarnya muamalah itu diperbolehkan asalkan kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Itu kaidah pertama. Kemudian ada kaidah yang kedua, menghindarkan mafsadah, kerusakan atau bahaya harus didahulukan atas mendatangkan kemaslahatan. Fungsi selanjutnya adalah maqasid syariah dari produk atau IMBT ini. Nah, yang pertama, menjaga sirkulasi kekayaan, kemudian kontinuitas investasi kekayaan, kemudian orientasi pada kesejahteraan komunal yang menyeluruh, kemudian transparansi keuangan,
kemudian kepemilikan kekayaan yang sah yang kesemuanya tercermin dalam akad-akad KPR yang telah dilaksanakan. Kemudian yang terakhir, mengutamakan keadilan dan transparansi antara bank syariah dengan nasabahnya. Analisis selanjutnya adalah akad-akad yang digunakan dalam IMBT ini. Karena IMBT ini produknya sewa menyewa, jadi akad yang digunakan adalah ijaroh. Nah, akan tetapi selain dari akad ijaroh ini ada juga akad jual beli kayak gitu, yang dimana tadi jual beli antara si nasabah dengan developer atau supplier si rumah tersebut. Kemudian sewa menyewa ini nanti kan di akhir akan kepemindahan kepemilikan gitu. Nah, di kepemindahan kepemilikan ini bisa jadi jual, kalau nggak bisa dihibahkan. Kemudian analisis yang terakhir adalah tentang konsep fikih muamalatnya. Nah, di sini ada rukun dan syarat. Nah, rukun daripada IMBT ini yang pertama harus ada penyewanya, kemudian objeknya, kemudian si pemilik barangnya, kemudian ada harga dan ijab qabul tentunya. Kemudian syarat yang harus ada pada si nasabah atau bank yang akan melakukan produk IMBT ini, yaitu kerelaan dari pihak yang melaksanakan akad, yaitu memiliki manfaat dan manfaatnya bisa dibenarkan dalam Islam. Kemudian mengandung maslahat antara kedua belah pihak tersebut. Mungkin cukup sekian penjelasan sedikit dari IMBT. Sampai jumpa lagi.